Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya. Sekali lagi saya ingin berbagi tentang sedikit ulasan, di mana ulasan yang akan saya publikasikan pada malam hari ini permintaan dari saudara kita yang ada di Sumpyuh. Jadi saudara kita ini minta dibikinin ulasan tentang pentingnya pagar mangkok daripada pagar tembok. Sekilas ulasan ini sederhana sekali ya, pagar mangkok, pagar tembok gitu. Memang di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak asing mendengar istilah pagar mangkok dan pagar tembok. Jadi sebelum saya cerita tentang pagar mangkok dan pagar tembok, saya terlebih dahulu mau menceritakan kisah dulu sebelum masa sekarang. Konon katanya ada di satu daerah, satu desa tertentu, ada dua orang kaya, di mana orang kaya yang pertama tergolong orang kaya yang kurang bersosialisasi terhadap masyarakat, kurang guyup, kurang rukun, dan bisa dibilang orang kaya ini masuk dalam kategori pelit menurut lingkungan masyarakat sekitar. Kemudian orang kaya yang kedua ini dikenal di lingkungan sekitar adalah orang kaya yang dermawan, suka memberi. Jadi orang kaya yang kedua ini kita sebut saja yang B ya, yang dermawan ini. Sedangkan yang pelit itu, orang kaya yang pelit kita sebut saja A itu ya. Jadi A dan B. Nah, yang B ini setiap dia ada misalnya makanan atau masak lebih atau masak yang biasa tidak dimakan sehari-hari, misalnya kalau makanan sehari-hari kan biasa tuh nasi, lauk pauk apa segala macam. Satu waktu dia misalnya masak bubur kacang hijau itu kan nggak setiap hari tuh, kadang masak opor ayam atau apa. Nah, dia selalu membiasakan diri untuk dibagi dengan tetangga, kanan, kiri, depan, belakang. Ya mungkin kalau banyak mungkin bisa 5 atau 6 rumah lah yang dibagi gitu ya, di lingkungan sekitar dia saja. Nah, satu waktu si orang kaya ini, antara si orang kaya si A dan si B ini, ada acara tertentu yang membuat mereka tidak bisa pulang ke rumah. Jadi intinya mereka ada urusan tertentu yang menyebabkan di malam itu, kebetulan malam yang sama, mereka tidak pulang ke rumah. Nah, saat itu ada beberapa kawanan perampok yang memang sudah mengintai rumah mereka, rumah si A dan si B. Jadi kawanan perampok ini entah dapat info dari mana gitu, atau mereka sudah menyelidiki terlebih dahulu tentang bahwa si yang punya rumah ini nggak ada di rumah, sehingga mereka berniat untuk menyatroni atau merampok atau mengambil harta yang dimiliki dua rumah tersebut. Nah, yang pertama di rumah yang orang kaya si A nih, yang biasa dikenal sama masyarakat itu cukup pelit gitu ya. Temboknya tinggi sampai kayak beton gitu ya, dan di atasnya biasa namanya rumah orang kaya di desa gitu ya, kan ada gulungan-gulungan kawat berduri, sama ada pecahan-pecahan beling kaca, supaya mengantisipasi ada orang yang berniat jahat mau maling atau mau apa, kesusahan nggak bisa masuk gitu ya. Rupanya si kawanan perampok ini
dia mungkin cerdik, sehingga dia nggak bisa lewat depan, dia coba cari celah untuk bisa masuk gitu ya. Akhirnya berhasillah dia masuk melalui pintu belakang rumah. Dan pada saat kejadian malam-malam itu, tetangga juga sebenarnya ada yang dengar dan merasa curiga, ini kok orang sedang nggak di rumah, kok ada suara aneh dari dalam rumah, apakah ada yang mau niat nyolong, merampok atau maling gitu ya. Tetapi mereka nggak peduli. Jadi tetangga sekitar, biarin aja, yang punya rumah juga orangnya pelit, kira-kira seperti itu. Jadi berhasillah kawanan perampok ini menyatroni rumah si orang kaya si A ini, yang dikenal sama tetangga lingkungan sekitar itu pelit. Mereka berhasil menggasak harta benda, perhiasan, mungkin uang atau apapun, sampai ludes kira-kira seisi dalam rumah yang menurut si kawanan perampok ini benda berharga gitu ya. Mereka berhasil menggasak semua, mereka keluar, tapi memang mereka memiliki target 2. Dia setelah berhasil dari rumah A ini, kemudian rencana dia adalah ke rumah B, si orang kaya B ini yang dikenal dermawan gitu. Jadi rencana dia yang satu sudah berhasil merampok semua isi dalam rumah A ini, kemudian dia ke rumah B. Nah, pada saat ke rumah B ini dikenal sama masyarakat orang kaya tapi dermawan. Tetapi dia nggak kayak orang kaya A ini memiliki dinding yang tinggi atau apa untuk membatasi rumah dia, pagar keliling gitu ya. Rumahnya biasa, orang kaya biasa gitu ya. Cuman karena kedermawanan dia, rumah itu kan dalam keadaan sepi, nggak ada yang ada di dalam rumah. Ada yang dengar tetangga atau mungkin melihat itu ya, ada gerak-gerik mencurigakan di depan rumah atau di sekitar rumah si B ini. Tentu tetangga langsung, "Loh, siapa nih? Kamu ngapain di sini?" Jadi respon dari tetangga, masyarakat sekitar, ada gelagat gak beres, langsung mereka bisa jadi bersatu untuk mengusir si orang yang menurut mereka curigai. Inilah yang disebut bahwa pentingnya hidup bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi tetangga, lingkungan sekitar malah sangat peduli terhadap rumah yang sedang orang B ini tinggalkan. Jadi rumah yang ditinggalin ini, orang kaya si B ini, tetangga sekitar merasa peduli karena ini nggak ada yang ada di rumah, kok ada gelagat mencurigakan, diusirnya sama mereka. Jadi belum sempat si kawanan perampok ini masuk pun, belum sempat masuk ke dalam rumah, itu sudah digagalkan sama tetangga, sama lingkungan sekitar. Inilah pentingnya hidup bermasyarakat, bersosialisasi, dermawan, berbagi. Makanya ada istilah pagar mangkok lebih kuat dari pagar tembok. Inilah istilah ini sebenarnya berasal. Jadi karena kedermawanan keluarga B ini justru menyelamatkan harta benda dia yang dia tinggalkan. Sedangkan yang si A ini karena kepelitan dia, kefakiran dia, orang kaya yang pelit itu apa sebutannya ya? Ya gitulah pokoknya, nggak dermawan gitu ya. Justru itu tidak menyelamatkan dia. Makanya mari teman-teman, saudaraku semua, bagi yang tinggal di lingkungan masyarakat, rukunlah dengan tetangga, rukunlah dengan saudara. Karena tidak dipungkiri, tetangga kita adalah sedulur kita. Kenapa saya bilang seperti itu?
Coba kita bayangkan seperti ini. Kita misalnya punya saudara, masing-masing memiliki keluarga masing-masing, jauh entah di kampung mana, mungkin beda kecamatan atau beda kabupaten gitu ya. Itu saudara loh, saudara kandung atau sepupu atau apa. Tetapi kalau ada apa-apa terjadi di dalam rumah kita atau di sekitar rumah kita, siapa yang pertama datang menolong kita? Tentunya adalah tetangga terdekat kita. Jadi inilah pentingnya kita bermasyarakat, bertetangga, supaya tercipta kerukunan, keharmonisan. Makanya saya bilang tetangga juga adalah sedulur kita. Jadi bagaimana kita memperlakukan sedulur kita yang baik? Tentu kalau panjenengan bertanya atau teman-teman atau saudara semua bertanya sama saya, apakah kamu sudah bersikap demikian? Terus terang saya harus mengakui saya juga masih dalam tahap proses belajar untuk menjadi orang yang bisa bermasyarakat. Jadi sama-sama saya ngomong seperti ini bukan berarti saya sudah bisa melakukan, enggak. Maaf ngomong, saya terus terang juga belum bisa. Tapi mari kita sama-sama introspeksi diri, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk keluarga, untuk lingkungan, untuk masyarakat, dan seterusnya. Saya harap sekali lagi ulasan yang saya barusan buat ini tidak untuk menyombongkan diri atau tidak untuk membuat orang lain tersinggung, tetapi lebih ke berbagi wawasan, berbagi ilmu. Saya tidak saya tidak bukan sombong ya, maksud saya tidak menganjurkan untuk teman-teman semua untuk subscribe atau apa. Tapi kalau mau subscribe ya monggo, terima kasih. Enggak juga enggak masalah, karena video yang saya buat ini tidak untuk tujuan materi, tetapi lebih ke apa yang saya ucapkan. Mari sama-sama kita belajar untuk melakukan satu yang terbaik untuk keluarga, bagaimana bersosialisasi, bagaimana bermasyarakat. Karena ilmu itu tidak untuk disimpan. Ilmu itu harus diamalkan dan dibagi. Kalau panjenengan bisa mengamalkan ilmu kedermawanan, keikhlasan, tentu itu kebanggaan buat saya, buat teman-teman, buat saudara semua. Jadi tidak semata-mata saya itu membutuhkan subscribe atau apapun itu, tidak. Asal yang saya publikasikan ini bisa bermanfaat buat saya, itu sudah melakukan satu hal yang bagus buat saya. Udah alhamdulillah. Jadi buat teman-teman semua, saudara-saudara semua, mari ada ilmu apapun, tentang apapun, mari kita sama-sama berbagi wawasan, berbagi ulasan, sama-sama belajar. Kurang lebih seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.